Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ni al-rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصالح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih bahas sifat Rasul ya. Apa sekarang? Dalil. Sidik udah? Belum. Dalil apa? Baru masuk dalil. Oh, baru masuk dalil. Belum. Kemarin baru jais. Adapun bukti atau dalil yang menunjukkan wajibnya sidik bagi Allah, bagi para nabi, bagi para rasul alaihimussalatu wassalam, dalilnya menggunakan dalil qiyas atau pengandaian. Cara menyusunnya adalah dengan mengatakan apabila Rasul itu berbohong, kita lihat dari arah sebaliknya. Mau kita buktikan Nabi itu wajib benar, maka cara buktinya dilihat dari makna mukhalifnya. Apabila Rasul itu tidak wajib benar, berarti boleh saja bohong. Apabila Rasul itu boleh berbohong atau tidak wajib benar, maka pasti Allah juga berbohong dalam khobar hukminya. Jadi benarnya para rasul
benarnya para rasul digandengkan, dilazimkan dengan benarnya Allah. Jadi kalau rasul benar ya berarti Allah benar. Kalau rasul bohong berarti Allah bohong. Kok begitu? Karena yang menunjukkan dia itu seorang rasul adalah Allah. Yang mengkhabarkan, yang memberitakan, yang menampakkan bahwa dia itu seorang rasul atau utusan Allah adalah Allah itu sendiri. Allah yang menunjukkan, nih Nabi Adam itu rasul, Nabi Nuh itu rasul, Nabi Ibrahim itu rasul, sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerasulannya ditunjukkan oleh Allah. Maka apabila kok mereka tiba-tiba menjadi bukan rasul, berarti Allah salah menunjukkan. Mau bukan rasul kok ditunjuk sebagai rasul, berarti Allah berbohong. Allah memberitakan berita hoaks gitu loh. Sedangkan berbohong bagi Allah hukumnya mustahil. Kenapa? Karena bohong itu sifat nukus. Allah wajib sempurna persifatannya, mustahil ada sifat nukus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya rasul itu ketika dia menyampaikan berita bahwa dirinya itu adalah seorang rasul, maka pasti dia akan dimintai bukti. Itu utusan siapa saja. Ada utusannya Pak Lurah kek, utusannya Pak Camat kek, utusannya Pak Wali Kota, ketika datang ke suatu tempat mengatakan saya adalah utusannya Pak Lurah, maka orang tanya buktinya mana? Kalau kamu utusannya Pak Lurah, kok perlu bukti? Ya nanti banyak orang ngaku-ngaku dong, saya utusannya Pak Lurah, saya utusannya Habib, kan repot. Shopnya kan lain nanti. Ini utusannya Habib Ali namanya. Aduh. Cuman bawa surat doang. Nah, saya begini doang katanya. Ini pasti minta bukti, masa kalau nggak ada bukti nanti semua orang ngaku-ngaku. Asal bikin surat, saya disuruh Pak Ali nih, Beb Ali nih, saya disuruh Beb Ali nih, wah bangkrut akhirnya. Umpamanya Beb Adnan nyuruh santrinya ke Beb Ali, kan buhur masih banyak tuh, ambil dulu, closing gitu. Nanti disuruh siapa? Disuruh Beb Adnan, mana buktinya? Nih suratnya nih. Datang lagi bawa surat. Ini kok suratnya? Waduh, patlosin. Bangkrut dong bisa begitu. Nah, kalau ada yang datang bawa mengaku-ngaku seorang utusan, buktinya mana? Gitu dulu. Kalau buktinya itu jelas, maka bisa dipercaya. Kalau nggak jelas, ya nggak bisa dipercaya. Nah, yang menunjukkan kalau mereka para nabi itu betul-betul nabi, itu kerasulan mereka itu ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Kayak digambarkan begini, ada seorang utusan presiden, bahwa saya utusannya Bapak Presiden. Mana buktinya kalau kamu utusan presiden? Kalau kamu nggak percaya, besok jam 9 pagi kumpul, Pak Presiden mau datang. Wah, sekampung kumpul semua besok tuh pagi-pagi jam 9. Begitu pagi jam 9 kumpul semua, presidennya betul-betul datang. Begitu presiden datang, dia naik mimbar mengatakan,
ini fulan betul-betul utusanku. Kira-kira masih ada yang nggak percaya nggak? Kenapa? Presidennya langsung ngomong, langsung menunjukkan ini betul-betul utusan saya. Berarti yang menunjukkan dia seorang utusan bukan hanya pakai kertas, tanda tangan, itu bisa dibikin di Senen li, tanda tangan mah gampang, akhirnya kasaroh ente. Datang lagi bawa surat dari mana? Fotokopi doang. Nah, yang menunjukkan dia Rasul, Allah langsung yang menunjukkan. Begitupun para nabi. Ketika Nabi menyampaikan, saya Rasulullah, aku adalah utusannya Allah, datang kepada kalian untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan hidayah, menyampaikan berita, menyampaikan. Maka masyarakat, umat akan nanya, kaum akan nanya, mana buktinya kalau kamu utusan Allah? Maka dikumpulkanlah semua sudah kumpul. Bukti apa yang kalian inginkan yang untuk membuktikan kalau saya betul-betul utusan Allah? Maka mereka mengatakan, coba turunkan rembulan. Maka Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti saya utusanmu. Maka rembulan diturunkan sama Allah jadi bukti bahwa dia betul-betul utusannya. Jadi Allah langsung yang menunjukkan ini betul-betul utusanku. Dengan apa? Permintaannya dikabulkan. Apa yang dia minta sesuai. Sudah turun rembulannya, kata mereka, ya udah belah rembulannya. Minta lagi, ya Allah, belahlah rembulan ini sebagai bukti saya utusanmu. Maka dibelah rembulan itu menjadi dua, yang satu di sebelah timur gunung, satu sebelah barat gunung, hingga orang bisa melihat bulan betul-betul terbelah dua. Maka yang membelah rembulan adalah Allah. Apa ada yang sanggup belah rembulan? Ada nggak yang sanggup menurunkan bulan? Nabi juga nggak sanggup nurunin bulan. Maka Allah yang menurunkan bulan, Allah yang membelah bulan menjadi bukti bahwa dia betul-betul utusan Allah. Itulah. Nah, yang nggak percaya menganggap ini sihir, mata saya telah ditipu sama Muhammad, ini bukan mukjizat. Nah, ini yang nggak percaya sama mukjizat. Jadi Allah memberikan kepada para nabi yang namanya mukjizat sebagai tanda kenabian, tanda kerasulan. Apa itu mukjizat? Sesuatu perkara yang di luar kebiasaan yang diletakkan pada dirinya para nabi dan rasul dan gunanya untuk menantang musuh. Nanti musuh akan dikalahkan, musuh akan bisa ditundukkan dengan mukjizat. Jadi jelas tuh, berarti yang membenarkan mereka itu seorang nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang nunjukin, nih nabi. Lah kalau umpamanya ada yang bukan nabi, seperti siapa? Musailamah al-Kadzab. Kan dia nabi-nabian dari Arab. Kalau dari Indonesia siapa? Siapa? Indonesia ada lagi Paidi, ada lagi Roy, ada Tukimin, ada siapa lagi? Banyak lah. Ada tukang cukur, tukang badminton. Jadi nabi aja tahu-tahu. Musailamah itu pernah dia dalam pengakuan sebagai nabi didatangi oleh
yang mempercayainya, datang ke mereka, Pak Musailamah, lah mbok ya kalau kamu itu nabi, itu kayak Nabi Muhammad di Arab itu loh. Ada orang matanya sakit diusap langsung sembuh. Nah, mata saya sakit ya mbok tolong diusap biar sembuh. Maka diusap buta. Sakit lagi. Matanya bukan sakit lagi, buta. Dan butanya seumur hidup. Permanen. Itu menunjukkan Allah tidak membenarkan, gitu loh. Allah tidak menunjukkan kalau dia betul-betul utusannya. Kenapa? Karena yang dia minta diberi malah sebaliknya oleh Allah. Ada sumur, Nabi pernah mendatangi sumur, sumurnya kering. Ada sumurnya asin, lalu Nabi meludah ke dalamnya, ludah Nabi menawarkan semua sumur itu sampai tawar. Nah, ada yang sampai sumur itu yang jadi kering, keluar airnya. Maka Musailamah juga pernah diminta begitu, Pak, ini sumur saya kering, tolonglah didoain biar keluar air. Maka Musailamah doa, itu dia meludah, yang keluar comberan, yang keluar dalam riwayat mengatakan darah, artinya air najis yang nggak bisa dipakai. Ada lagi orang datang ke Musailamah, ada seorang anak rambutnya rontok, maka datang ke Musailamah pengen diusap rambutnya biar tebel, biar rambutnya subur. Maka datang ke Musailamah, diusap oleh Musailamah. Setelah dia berdoa, rambutnya tambah rontok dan botak sampai mati, nggak tumbuh lagi. Itu menunjukkan bahwa apa yang diminta itu tidak dibenarkan oleh Allah. Pengakuannya sebagai nabi tidak dibenarkan oleh Allah, gitu loh. Jadi yang menunjukkan, yang membenarkan kalau ini betul-betul utusanku siapa? Ya Allah itu sendiri, bukan yang lain, bukan. Kalau kita membenarkan dia itu nabi, maknanya mengakui benarnya, gitu loh. Kalau Allah membenarkan bukan mengakui, tapi menunjukkan, gitu loh. Menyetempel bahwa itu betul-betul utusanku. Maka yang namanya mukjizat disebut sebagai khobar hukmi, gitu. Khobar yang seakan-akan Allah bicara, ini adalah utusanku. Maka percayalah kepada dia bahwa kullu ma yuballighu anni, semua yang disampaikannya itu betul-betul dariku. Itu namanya dalil bahwa Allah menunjukkan kalau dia betul-betul nabi utusannya Allah. Ya. Jadi kalau nggak dibenarkan sama Allah gimana? Ya nggak ada buktinya. Kalau dia utusan Allah, dari mana kamu tahunya? Maka Allah yang langsung membenarkan kalau dia betul-betul utusannya. Maka digandengkan di sini, apabila nabi itu bohong, maka Allah juga bohong, gitu loh. Kok nabi bohong? Nabi bohong, ngaku-ngaku sebagai utusan Allah, ternyata bukan utusan, berarti pengakuan yang bohong. Lah Allah kok membenarkan? Berarti ikut membohongi. Hingga orang percaya kalau dia utusan Allah, padahal bukan. Maka ini sebuah kebohongan. Dan kebohongan bagi Allah itu hukumnya mustahil. Ya, jadi buktinya kalau dia seorang nabi adalah khobar hukmi dari Allah. Rupanya apa? Diletakkannya mukjizat. Dan Allah tidak pernah meletakkan mukjizat kepada selain para nabi dan rasul, nggak pernah.
Nggak ada mukjizat turun untuk selain Nabi dan Rasul. Jadi kamu harus tahu bahwa mukjizat itu khusus perkara yang didatangkan Allah untuk para Nabi dan Rasul. Apa sih mukjizat? Perkara yang di luar kebiasaannya manusia. Nah, perkara yang luar biasa itu nggak cuman mukjizat namanya, gitu. Ada juga namanya karomah, ada juga namanya ma'unah, ada juga namanya istijrad, ada juga namanya sihir, ada juga namanya ihanah, ada juga namanya irhas. Nah, itu macam-macam perkara yang luar biasa. Kalau mukjizat apa? Perkara yang luar biasa yang langsung di tangannya para nabi dan terjadinya setelah dia menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika dia menunjukkan bukti kerasulannya, maka itulah namanya mukjizat. Nabi Nuh ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim muncul mukjizatnya, Nabi Soleh, Nabi Yunus, Nabi Isa, semuanya menampakkan mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu untuk menantang. Siapa yang mau bukti saya Nabi? Ditantang semuanya. Beda lagi dengan karomah. Karomah itu juga perkara yang luar biasa, tapi terjadinya pada seorang wali, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Maka mereka diberi oleh Allah perkara juga yang luar biasa, tapi tidak bisa untuk menantang. Gak ada wali, saya wali, nih buktinya saya wali, punya karomah. Gak ada begitu, gak ada. Atau ente menantang, ente wali ya, buktikan karomah ente mana. Gak ada. Karena yang namanya wali itu justru menyembunyikan karomahnya, disimpan karomahnya, ditutup oleh Allah dari pandangannya masyarakat. Yang bisa melihat karomahnya wali berarti dia dialamatkan akan jadi wali lagi. Alamatnya dia akan jadi orang yang selamat kalau percaya karomahnya para. Sebaliknya ditunjukkan karomahnya wali kok nggak percaya, alamat celaka. Sama dengan mukjizat Nabi, kok ditunjukkan mukjizat kok percaya, alamatnya selamat. Kok ditunjukkan mukjizat nggak percaya, alamat celaka, gitu. Jadi yang bisa melihat ini mukjizat, ini betul-betul bukti dari Allah itu apa? Basiroh, mata hati, bukan mata koyor, bukan. Makanya Nabi senantiasa bersabda, menyampaikan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata beliau, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ala basirah, dengan basirah, dengan mata. Makanya orang Islam nggak butuh patung, nggak butuh penampakan Tuhan, nggak butuh penampilan untuk di depan dihadapin, ini Tuhan, seakan-akan menjadi perantara untuk kepada Tuhan seperti yang dikerjakan orang-orang di luar Islam. Mereka punya gambaran sesembahan. Kata orang Arab begitu, kami mah nggak menyembah Lata, kami nggak menyembah Uzza, tapi ini hanya sebagai pengantar kami untuk mengingat kepada Tuhan kami. Kalau nggak ada ini gimana kami ingatnya? Kata Nabi, ala basirah, dengan mata hati. Maka orang yang bisa menyaksikan langit bumi diciptakan berarti mata hatinya mendapatkan tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nggak bisa menyaksikan langit diciptakan, matahari diciptakan, dia nggak bisa melihat tajallinya Allah di jagat raya ini. Yang dia pakai hanya mata
yor, mata, kepala, yang dilihat hanya pergerakan matahari, pergerakan bulan, nggak melihat ini semua diciptakan. Pohon yang rontok, tumbuh lagi, rontok, nggak melihat ini diciptakan Allah, menjadi alamat. Basirahnya melihat fiilnya, itu namanya melihat tajallinya Allah. Begitupun melihat mukjizatnya Nabi pakai basirah. Kalau nggak pakai basirah hanya melihat, nah ini mah sihir, ini mah permainan, ini mah, itu namanya dia nggak bisa melihat kalau itu betul-betul didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah juga perkara yang sama, perkara yang luar biasa, hanya diletakkan oleh Allah pada seorang wali. Apa contohnya karomah? Banyak. Di Quran ada nggak cerita karomah? Banyak cerita karomahnya wali di Quran. Ibunya Nabi Isa, yang hamil 9 bulan. Maka dikatakan di Quran, itu goyangkan pohon kurma, nanti buahnya rontok. Pohon kurma itu segini apa segini? Lah yang menggoyang orang hamil, kira-kira goyang? Itu dipegang goyang-goyang kayak segini, rontok. Itu karomah namanya. Umat Nabi Sulaiman yang memindahkan apa? Singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap, namanya apa itu? Karomah. Itu di Quran juga banyak diceritakan karomah. Maka itu adalah diberikan Allah kepada wali-walinya Allah. Begitupun karomah-karomah yang kita lihat di jagat ini, yang kita banyak cerita wali-wali menampakkan karomahnya fulan, itu udah banyak. Sehingga kita harus percaya kepada karomahnya para wali. Tapi harus tahu syaratnya jadi seorang wali. Kalau wali kelas mah banyak, wali murid. Ini wali apa, Li? Wali Ali. Wali Ali bisa memimpin Ali sampai di mana? Wali itu syaratnya untuk jadi wali, ya kalau kata Imam Ad-Dasuki ada 4 syarat. Yang pertama syaratnya itu arif billah. Nggak ada wali nggak arif billah, nggak ada. Namanya kekasihnya Allah, masa nggak kenal sama Allah, gimana? Yang kedua arif bisyariatillah, ngerti kepada syariahnya Allah, tahu hukum. Ada wali nggak ngerti tata tertib, wali apa namanya? Wali ngerti tata tertib, ngerti syariah. Terus yang ketiga, welas asih kepada orang-orang yang fakir. Yang keempat, menolong kepada orang-orang yang butuh pengetahuan tentang Allah. Perhatian sama orang-orang bodoh itu perhatian. Ada orang nggak kenal Allah didatengin, diajarin, ya. Sampai diceritakan di mana, di Afrika di sana ada orang yang sampai dia sering kali kalau pagi duduk di dekatnya orang-orang yang lagi sawah, lagi baca sawah, diceritain, nih kamu ngerti agama enggak? Saya ceritain ya agama. Ambil dianya nyawa, ini sebelahnya ceritain, besok saya pindah sana lagi. Sampai sekampung itu ada petaninya ngerti fikih semua, ngerti toharo, ngerti haid, ngerti lagi bab Allah. Ya. Ini wali-walinya Allah. Lah kok itu cerita itu taunya dari mana mereka begitu wali? Yang nyeritain Nabi Muhammad SAW. Jadi ada masa-masa di mana semua wali itu berkumpul untuk ketemu sama Nabi. Dan wali-wali ini kumpulnya nggak semua wali, hanya ketua-ketuanya para wali. Ibaratnya apa, poros-porosnya wali kumpul bersama Nabi, diundang di satu hadrah pertemuan. Terus Nabi cerita, ini sekarang ini
ada wali baru muncul di sono, tingkahnya begini begini. Itu yang cerita Nabi itu. Maka nanti wali-wali ini cerita ke orang yang wali-wali yang di bawahnya lagi, karena wali kan jumlahnya banyak, ada abdal, ada nukoba, ada nujaba, ada kutub, ada, dan semuanya punya anggota itu. Jadi tahunya cerita itu dari mana? Ya dari Nabi menceritakan. Kadang satu pertemuan itu Nabi cerita beberapa wali, si fulan di sana ada, fulan di sana ada. Pernah Nabi dalam satu pertemuan cerita hanya satu wali doang, panjang ceritanya. Itu nyeritain wali yang menunjukkan Nabi penuh perhatian sama wali itu, dari mulai cara dakwahnya, cara ibadahnya, betul-betul nolongin orang yang kecil-kecil sampai semua sekampung pada bisa ilmu semua. Asal duduk di warung cerita, diajari. Ini kalau cara jual beli begini. Asal duduk di tempatnya perempuan, cara taharah begini. Duduk sana. Terus semua ngerti tentang agama. Itu di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya karomah yang macam-macam. Terus ada lagi namanya maunah, atau pertolongan dari Allah. Allah letakkan maunah ini pada tangannya orang-orang soleh, seperti apa, tanpa dia sadari ketika terjadi kebakaran, yang lain kebakaran semua, rumah dia aman, nggak terbakar. Itu namanya maunah tuh, dianya nggak tahu nih, ya Allah kok rumah saya nggak kebakar sendiri. Atau apa, kecelakaan dia selamat sendiri, atau apa, keadaan sakit kena wabah dia nggak sakit sendiri. Namanya tidak, dia mendapatkan maunah atau pertolongan langsung dari Allah, diselamatkan dirinya. Maunah ini diletakkan oleh Allah kepada orang-orang soleh, memang dirinya orang-orang yang baik, yang disaksikan kebaikannya, kesolehannya. Ya, kalau kamu melihat hal yang aneh-aneh, jangan langsung kagum. Lihat dulu ini di tangannya siapa perkara ini. Jangan, wah hebat, bisa begini, bisa wali. Enggak mesti. Karena ada lagi nanti yang namanya istijrat. Apa itu istijrat? Perkara yang luar biasa yang diletakkan oleh Allah kepada orang-orang yang fasik. Seperti bisa terbang, bisa makan paku, makan silet, jaran lumping, apa itu, kuda lumping, itu yang begitu-begitu itu pisau nggak mempan, api itu namanya bisa jadi, itu namanya apa? Istijrat, bukan karena karomah nggak pernah dipamerkan begitu, nggak ada wali coba ada. Itu wali di TV doang itu. Ada siapa namanya? Sunan Kalijaga. Ada si fulan berantem begini, berantem modelnya tasbih, lempar. Wah. Nggak ada wali-wali begitu, nggak ada wali pamer karomah, nggak ada. Kalau ada pertunjukannya seperti itu pasti bentuknya istijrat. Kayak kamu lihat ada orang apa yang ngelakuin perkara yang di luar kebiasaan, jangan langsung kagum, dilihat orangnya sholat enggak, gitu dulu. Ini orangnya ahli zikir enggak, orangnya ahli tikar enggak, sarkup apa bukan, gitu dulu. Karena kalau yang namanya istijrat itu asalnya dari sebuah permintaan, dan itu bisa dipelajari. Ada orang baca wirid ini seminggu, ada orang baca wirid ini 40 hari, ada baca wirid ini sekian ribu kali. Nanti hajatnya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu.
kok dikabulkan sama Allah, namanya apa? Istijrad. Apa itu istijrad? Sesuatu yang dia minta lalu diberikan oleh Allah dan diberikan dengan ancaman. Ngasihnya disertai ancaman. Nih saya kasih. Awas, kalau dipakai macam-macam maksiat keluar jalur, saya hukum kamu. Itu namanya istijrad. Lah kalau enggak, Bib, ya bagus, enggak apa-apa. Itu dari Allah. Siapa yang bisa buat tubuh kamu enggak mempan bacok? Siapa yang bisa bikin kamu enggak mempan silet? Allah yang kasih. Tapi ketika kok dipakai untuk apa? Berbuat maksiat, untuk ngerampok, untuk menghalalkan semua cara, untuk menghasilkan sesuatu yang enggak halal, maka namanya itu keluar dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi namanya sesuatu yang diancam oleh Allah dengan siksaan. Kalau kamu kok belajar begitu, wirid sekian hari, zikir sekian hari, begitu berhasil, bisa ini bisa itu, dipakai untuk nolongin orang, ya nggak apa-apa, bagus. Ada orang sakit, kamu bacain, nah sembuh. Ada orang kesurupan, jinnya kamu ambil, kandangin, ya jangan nggak ganggu lagi, masukin kendi kayak mana kayak gitu loh. Kalau itu untuk nolong orang, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sampai itu dipakai untuk berbuat maksiat, maka itu akan jadi sesuatu yang diancam oleh Allah. Ada juga namanya apa? Istijrad. Jadi kalau kamu kok lihat ada orang terbang, sholat di atas air, sholat di atas pohon, nggak usah bingung. Allah bisa aja bikin begitu untuk siapa saja, tapi itu bisa jadi namanya istijrad. Yang kelima ada lagi namanya apa? Sihir. Itu tipuan, kayak apa? Orang yang menggunakan khodam, ada jin, ada minta bantuannya makhluk-makhluk gaib untuk ngelakuin sesuatu yang macam-macam, kayak apa? Ada orang punya warung, jualan, warungnya nggak kelihatan, nggak ada yang beli, sepi sampai bangkrut. Ada orang laki-laki perempuan nggak saling kenal, dibacain saling cinta. Itu bagian dari ilmu sihir tuh. Ada juga orang yang sudah kawin lagi akur-akur diwiritin sampai bubar. Itu jadi ilmu sihir begitu. Dan itu bisa dipelajari. Ada sekolahannya, sekolah sihir ada. Kalau sekolah mukjizat nggak ada, sekolah karomah nggak ada. Sekolah sihir, hati-hati nih. Ada lagi pula namanya sihir seperti yang zaman Nabi Musa tuh, tali dilempar jadi ular. Itu kan fata morgana, atau hanya kelihatannya seperti tali, padahal itu tipuan yang begitu, bukan yang sebenarnya. Dan yang lain-lain bentuk sihir yang sekarang ini macam-macam kita lihat. Terus yang berikutnya adalah ihanah. Ya tadi tuh apa? Seorang yang ketika minta kepada Allah bukan dikabulkan, malah diberi yang sebaliknya, namanya dihinakan oleh Allah. Ada orang kafir, udah kafir, melarat lagi, ini kesian-kesiannya orang tuh. Orang kafir itu biasanya kalau doa dikabulkan. Kenapa? Karena oleh Allah diistijrad, dilulu terus, kasih terus. Diistijrad itu bisa jadi nanti sengaja diberikan oleh Allah untuk melalaikan seseorang dari Allah. Orang kafir dikasih terus sampai dia tambah lalai kepada Allah. Ini ada orang kafir kok melarat, padahal minta kaya terus, tapi kok melarat, namanya apa? Ihanah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula namanya apa tadi satu lagi? Irhas. Apa itu irhas? Hal yang luar biasa yang terjadi sebagai tanda akan lahirnya seorang
nabi dan rasul. Itu irhas namanya. Kayak kejadian perang gajah, itu irhas tuh. Terus ketika Nabi dibawa oleh Siti Halimatus Sa'diyah pakai onta, ontanya jadi sehat, itu irhas namanya, tanda kenabian, bukan mukjizat tapi tanda kenabian, namanya irhas. Sampai di kampungnya terjadi begini namanya irhas, tanda-tanda akan munculnya orang besar atau seorang nabi. Itu hal yang luar biasa. Jadi perkara yang luar biasa bentuknya bukan hanya mukjizat, tapi macam-macam, dan kamu harus bisa membedakannya hingga nggak gampang tertipu ketika melihat hal yang luar biasa. Jadi apabila Allah itu mustahil berbohong, sudah kita buktikan Allah mustahil berbohong, maka pasti para rasul juga mustahil berbohong. Apabila para rasul mustahil berbohong, maka berarti wajiblah para rasul siddiq. Tidak ada di antara mereka satupun yang pernah berbohong. Maka itu hukumnya apa? Mustahil bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang berikutnya kita akan bahas sifat wajibnya atau dalil wajibnya para nabi bersifat amanah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amin rabbi la biktisabi minna bil mustafa rasuli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.